Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta webinar Kegawat Daruratan Obstetri, Evaluasi dan Tata Laksana Preeklamsia Berat serta Pendarahan ante dan postpartum. Mohon maaf atas keterlambatannya dikarenakan terdapat kesalahan teknis. Oke, pada hari ini akan diadakan webinar yang berjudul Kegawat Daruratan Obstetri, Evaluasi dan Tata Laksana Preeklamsia Berat serta Pendarahan ante, partum dan postpartum yang akan diadakan oleh ID Cabang Halmahera Selatan dan didukung oleh Profesi Kesehatan Muslim Indonesia atau Profami Maluku Utara. Perkenalkan, saya Dr. Alifah Hanis Aulia, saya selaku moderator dalam webinar hari ini. Pada kesempatan kali ini akan ada pemaparan dari 3 narasumber dengan topik pertama yaitu keselamatan pasien dan etika kedokteran yang akan dipaparkan oleh Dr. Purwoko Aji. Lalu topik kedua yaitu evaluasi dan tata laksana preeklamsia berat yang akan dipaparkan oleh Dr. Delano Temar, spesialis obstetrik ginekologi. Dan topik yang terakhir yaitu pendarahan ante, partum dan postpartum yang akan dipaparkan oleh Dr. Nurma, spesialis obstetri ginekologi. Sebelum kita mulai webinar pada siang ini, kita akan dengarkan kata sambutan dari Kepala Divisi Ilmiah ID Halmahera Selatan, yaitu Dr. Aditya Reza Ramadhani, spesialis penyakit dalam. Kepada Dr. Aditya Reza Ramadhani, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Oke, terima kasih kepada moderator atas pembukaannya pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini kami dari ID Halmahera Selatan sangat berbangga dan sangat bersenang hati kepada para peserta webinar kali ini. Webinar hari ini pada tanggal 12 Februari 2022 yang bertemakan tentang kegawatan obstetrik yang akan disampaikan oleh para pakar, dan pada kesempatan kali ini bersyukur sudah dihadiri dan oleh para pakar sudah datang dan pembicaranya berasal dari Halmahera Selatan. Pada para peserta yang berbahagia, kami juga cukup berbangga karena pada webinar kali ini bukan hanya dari dokter semata yang mengikuti webinar dari ID Halmahera Selatan, tetapi juga dari daftar peserta yang kami terima itu juga diikuti oleh para bidan dan juga oleh para perawat dan juga mungkin oleh para tenaga kesehatan yang memiliki kesempatan untuk bisa bersama-sama kita mengatasi kondisi kegawatan pada obstetrik ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa di Halmahera Selatan ini secara umum dan juga secara khusus dan juga secara umum di Maluku Utara, bahwa berdasarkan angka kematian ibu yang saya coba cari itu pada tahun 2014, memang datanya data lama, menunjukkan bahwa data di Halmahera Selatan itu angka kematian ibu itu masih yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Maluku Utara. Di sini didapatkan data dari 2014 itu angka kematian ibu pada Halmahera Selatan itu tertinggi, itu mencapai 29 ibu yang meninggal dunia karena disebabkan oleh persalinan yang berkomplikasi atau persalinan dengan kondisi yang diperberat oleh kondisi yang lain. Oleh karena itu kami merasa bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bagian daripada upaya untuk meningkatkan pengetahuan kepada para dokter, para bidan, dan juga kepada para perawat untuk bisa sama-sama kita melakukan mengatasi kondisi kegawatan pada persalinan ini. Mengingat juga yang kedua adalah faktor bahwa di Halmahera Selatan maupun di Maluku Utara ini kondisi geografis itu menjadi faktor yang juga sangat menentukan. Artinya mungkin kondisi-kondisi pasien yang tidak bisa dirujuk dari tempat puskesmas dari saudara-saudara sekalian, sehingga kondisi persalinan dengan komplikasi tersebut itu perlu mendapatkan perhatian serius, sehingga dalam proses rujukan ke pusat fasilitas yang lebih lengkap ataupun
bisa juga pada kondisi tertentu yang bisa ditangani kegawatannya sebelum untuk dirujuk lebih lanjut dan dilaksanakan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami sekali lagi merasa berbahagia karena di sini diikuti oleh 75 peserta pada saat kesempatan siang kali ini. Dan kami tidak perlu perpanjang lebar lagi karena para narasumber sudah menyiapkan materi dengan cukup baik. Dan kami buka kegiatan ini dengan mengucapkan bismillah. Bismillah, dan kepada para moderator silakan untuk memulai acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Adit, spesialis penyakit dalam yang telah memberikan kata sambutan sebagai pembukaan pada webinar hari ini. Selanjutnya, sebelum memulai webinar, saya akan membacakan tata tertib selama keberlangsungan webinar itu. Peserta diharapkan untuk mematikan suara selama proses webinar berlangsung. Lalu, semua peserta yang mengikuti Zoom dapat mengajukan pertanyaan setelah ketiga narasumber menyelesaikan materinya di akhir sesi. Peserta dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat box dan menuliskan pertanyaan dengan format nama, asal instansi. Saya sebagai moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan, atau bisa langsung bertanya dengan mengklik raise hand ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai materi pertama dengan narasumber Dr. Purwoko Aji. Beliau merupakan dokter umum yang saat ini sedang bertugas sebagai dokter PTT di RSUD Labuha. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kepada Dr. Purwoko Aji, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan saya Purwoko Aji dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, diminta untuk menyampaikan tentang etika kedokteran dan keselamatan pasien. Langsung saja saya mulai. Yang berikutnya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang keselamatan pasien. Keselamatan pasien ini merupakan prinsip utama dalam kita melayani pasien di rumah sakit, karena angka kematian karena kecelakaan medis itu lebih tinggi daripada kecelakaan pesawat. Kemudian dari angka kematian yang terjadi, kecelakaan medis atau kecelakaan medis itu memiliki peringkat ke-6 dari 10 besar penyebab. Ini salah satu contoh kecelakaan medis bagaimana masih tertinggal bunting medis setelah operasi. Ini adalah contoh-contoh kita yang bisa disenangi oleh wartawan ketika ada masalah malpraktik. Pernah terjadi di PMI Bogor RSDM bahwa mereka meminta gugatan ganti rugi. Apa sih yang menyebabkan safety passion ini? Pertama, biasanya penggunaan alat-alat yang tidak sesuai standar. Kemudian yang kedua, kesalahan informasi, kesalahan tes, kesalahan juga adalah komunikasi tidak. Kegagalan melakukan planning perencanaan. Stimulus atau efek dari luar, misalkan terlalu banyak pasien. Masuk yang pertama, bahwa penggunaan teknologi yang sudah jadul atau kuno ini sangat mempengaruhi keselamatan pasien. Dulu saya pernah PTT di Puskesmas Jikohai. Di Puskesmas Jikohai itu tidak ada apa itu namanya fetal Doppler, sehingga kita menggunakan Lennec. Nah, ketika menggunakan Lennec ini kan sudah obsolete, sehingga DJJ juga tidak akan optimal. Maka setelah itu ada perubahan perbaikan dan fetal Doppler. Kemudian yang kedua contohnya adalah kegagalan informasi atau kesalahan. Ini adalah lokasi operasi yang tidak diberi tanda apakah itu right or left, jadi kanan atau kiri. Jadi
Yang pertama kali harus diperhatikan adalah identitas. Jika kita membaca foto ronsen, membaca lab, membaca rekam medis, itu yang pertama kita lihat adalah identitas pasien. Apakah betul nama, nomor RM, dan tanggal lahir, itu adalah standar minimal. Sebagai contoh, orang awam melihat, oh kamu baik-baik saja. Padahal pasiennya sudah cover macam-macam. Nah, jadi yang ketiga, yang bermasalah adalah SBAR atau komunikasi efektif. Ketika kita tidak bisa berkomunikasi secara efektif, maka itu akan menimbulkan kesalahan pemahaman. Sebagai contoh, kita meminta instruksi injeksi misalkan MGSO4. MGSO4 itu instruksi mililiter atau miligram. Kemudian satu botolnya, satu vialnya itu berisi berapa mililiter. Setiap 5 mililiter itu berapa miligram. Ini harus ditulis dengan jelas. Kemudian di SBAR sendiri ini ada situation, artinya apa yang terjadi saat ini dengan pasien, keluhan yang disampaikan oleh pasien. Kemudian B-nya background adalah klinis dari pasien saat ini, bagaimana kita bisa mengetahui pemeriksaan fisik yang ada pada saat ini. Kemudian kita melakukan assessment, apa situasi saat ini yang menjadi permasalahan, baik itu permasalahan keperawatan maupun permasalahan medis kedokteran. Dan yang terakhir adalah R recommendation, artinya apa yang harus kita lakukan setelahnya merupakan instruksi dari DPJP ataupun dari dokter yang lainnya. Jadi dari SBAR ini kita akan melakukan TBA, tulis baca kembali. Jadi ketika kita sudah menulis, baca ulang kembali. Jadi kita harus memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu kepada DPJP benar dan apa yang disampaikan DPJP kepada kita benar. Bahkan ada disebut fonetik global. Jadi ada kode-kode seperti alfa, beta, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah kejadian ILO atau infeksi luka operasi di rumah sakit. Ini terjadi berbagai macam sebab. Bisa karena sebab non medis, dalam arti kelalaian petugas misalkan dalam perawatan luka operasi, perawat luka dia tidak menggunakan handscoon atau menggunakan handscoon yang tidak steril. Kemudian lupa cuci tangan. Jadi ada masalah-masalah error selama ini. Dan yang kelima adalah terkait dengan stimulus dari luar. Stimulus dari luar itu artinya faktor-faktor di luar medis yang menyebabkan kita gagal dalam mendiagnosis atau salah dalam memberikan terapi. Sebagai contoh, load pasien yang terlalu banyak. Ketika di puskesmas, load pasiennya mungkin sampai 50 sehari. Nah ini ketika anak-anak datang dengan batuk pilek, kita langsung diagnosis rhinofaringitis. Semua kita diagnosis rhinofaringitis. Padahal kita kalau periksa betul-betul, mungkin napasnya cepat, sehingga mungkin kita bisa asesmen sebagai pneumonia seperti itu. Atau sedikit-sedikit semua kita kasih antibiotik. Itu menjadikan hal yang di luar dari faktor medis. Jadi di luar itu. Kelalaian itu karena kelelahan itu sangat mungkin sekali. Makanya ada jam kerja dan ada porsi kerja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tipe-tipe dari error. Error yang pertama itu error komunikasi, kemudian error yang kedua adalah manajemen pasien, dan error yang ketiga adalah pelayanan klinis. Dari error ini menimbulkan ada error dari planning dan error eksekusi. Jadi error dari putus ya suaranya. Cek. Masuk? Baik. Kita lanjutkan. Jadi tipe dari errornya ada omis.
Mohon maaf, ada gangguan teknis lagi dari pembicara Dr. Purwoko Aji. Pada peserta, harap ditunggu. Halo, cek terdengar? Ya. Baik, jadi untuk gangguan error itu ada error omission dan commission. Omission adalah error di mana kita tidak melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya kita lakukan. Misalkan misdiagnosis ataupun kita terlambat mengevaluasi. Ataupun tidak melakukan resep terhadap sesuatu yang jelas-jelas terjadi. Misalkan ada kondisi pada ibu hamil datang dengan lemas atau dengan mual muntah berlebih, kemudian kita cek gula darahnya ternyata 50, hipoglikemia. Nah, kemudian kita tidak sadar bahwa kita tidak meresepkan D40 bolus. Nah, ini merupakan omission yang seharusnya kita melakukan, tetapi kita tidak melakukan pemberian D40. Ini disebut error omission. Kalau error commission, itu adalah kita melakukan sesuatu tindakan yang salah. Sebagai contoh, kita akan mengambil D40 tanpa kita membaca dengan betul, ternyata kita mengambil melon, big nut. Ini karena warnanya labelnya sama-sama hijau. Atau mengambil aquades. Nah, kalau yang diambil aquades masuk, tidak ada masalah. Mungkin tidak akan menimbulkan cedera. Tetapi kalau yang dimasukkan big nut, nah ini akan menimbulkan cedera atau melon. Nah, jadi itu disebut error commission. Nah, ada yang disebut near miss. Near miss itu adalah sesuatu yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu yang hampir mencederai. Jadi kejadian itu sudah ada, potensialnya ada, tetapi belum terjadi. Itu near miss. Nah, sedangkan kalau terjadi kejadian yang tidak diharapkan disebut sebagai adverse event atau KTD. Nah, ketika adverse event KTD ini terjadi, maka disebut sebagai sentinel. Dan near miss sendiri ini ada kejadian nyaris cedera, ada kejadian potensial cedera. Jadi potensial cedera itu potensi cedera tetapi belum terjadi. Nah, misalkan rumah sakit ini melakukan cleaning service, membersihkan seluruh lantai. Nah, kemudian tidak memberi tanda lantai licin. Nah, untungnya orang melihat ada kubangan air sehingga tidak terjatuh. Ini namanya potensial cedera. Kalau sampai dia menginjak dan terpleset, nah ini kejadian nyaris cedera. Nah, kalau kejadian nyaris cedera ini terpleset tapi tidak sampai menimbulkan cedera. Nah, ini kalau sampai menimbulkan cedera disebut kejadian tidak diharapkan. Nah, jadi patient safety ini yang pertama merupakan standar keselamatan pasien. Bahwa dalam standar keselamatan pasien itu first adalah do no harm. Jadi kita tidak boleh melakukan malpraktik atau melakukan penganiayaan terhadap pasien. Jadi melakukan harm itu tidak dibolehkan. Kalau kita tidak bisa memberikan beneficent, paling tidak kita tidak non-maleficent. Jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi pasien itu betul dengan identitas. Kemudian yang kedua komunikasi efektif. Nah, kita harus jelas-jelas betul. Kalau perlu dieja, phenytoin atau phenobarbital. Jadi jangan sampai terbalik. Misalkan metamizol atau metimazol. Nah, kalau metamizol itu anti nyeri, kalau metimazol ya anti tiroid. Jadi seperti itu. Kalau yang ketiga adalah kita memastikan ketika operasi ada disebut checklist pre-op. Nah, jadi ada yang in dan out itu. Nah, jadi ketika kita memastikan apakah prosedurnya benar, sisinya benar dan benar pasiennya. Yang terakhir, yang keempat adalah hati-hati pada LASA, obat-obat yang mirip, bentuk mirip suara, look alike, sound alike, suaranya mirip atau look-nya mirip. Nah, jadi pernah kejadian, pengalaman saya dulu waktu PTT, itu ceftriaxone dioplos dengan MgSO4. Nah, ketika perawatnya bertanya kepada saya, dok, kenapa ceftriaxone-nya berbusa-busa ya, kenapa tidak larut? Kita cek ceftriaxone-nya expired atau tidak. Ternyata tidak. Nah, kita terus tanya, kamu oplos pakai apa? Ternyata dia oplos pakai MgSO4 karena labelnya mirip dengan steril aquades. Jadi mirip dengan air. Nah, itu hati-hati. Nah, kemudian yang kelima adalah mencegah risiko infeksi dan yang keenam adalah mencegah risiko jatuh. Baik.
Selanjutnya adalah yang tadi sudah disebutkan, dalam identifikasi pasien minimal 2 dari 3. Dan yang berikutnya komunikasi efektif tadi sudah disampaikan tentang SBAR. Yang ketiga tentang high alert drugs itu dengan look like, sound alike diberikan dengan tanda label merah. Nah, ini hati-hati, contohnya cefepime dan cefpirom. Dia akan mirip sekali. Dan memastikan pembedahannya aman, time in, time out, sign in, sign out. Kemudian ada checklist sebelum melakukan insisi bedah. Nah, kemudian cuci tangan, ini merupakan keselamatan pasien juga karena mengurangi risiko 3 sebelum dan 2 sebelum dan 3 sesudah, sebelum kontak pasien, sebelum melakukan prosedur, setelah kontak pasien, setelah kontak dengan lingkungan pasien, dan setelah terkena cairan pasien. Nah, dan mengurangi risiko jatuh. Di rumah sakit itu ada berangkar yang tipenya macam-macam. Ada berangkar yang digunakan untuk transport ke ambulan yang kakinya bisa ditekuk, dan ada berangkar yang digunakan untuk pemeriksaan fisik. Untuk berangkar yang transport ambulan, memang itu disetting untuk masuk ke ambulan saja. Sehingga ketika turun dari ambulan, berangkar itu sudah tidak boleh digunakan lagi. Biasanya berangkar yang sangat tinggi dan warnanya oranye-oranye itu sangat risiko untuk terjatuh. Maka ketika turun dari ambulan, maka harus dipindah ke bed yang lain. Yang bed memang untuk pemeriksaan pasien. Dan bed itu standarnya 360 derajat. Dari kepala pasien sampai dengan kaki pasien bisa dikelilingi. Sehingga ketika ada kedaruratan, bisa segera untuk melakukan tindakan-tindakan misalkan head up ataupun misalkan head tilt, chin lift, dan sebagainya. Nah, dengan kita menjalankan standar prosedur keselamatan pasien, maka kita akan menurunkan risiko bahaya untuk pasien dan juga keluarannya adalah kesembuhan pasien yang lebih optimal sehingga mengurangi insiden kecelakaan medis. Dengan begitu, kepuasan stafnya meningkat, kepercayaan pasiennya meningkat, tuntutan terhadap staf dan rumah sakit juga menurun. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, dan yang saya sampaikan hanya topik patient safety, karena kalau etika kedokteran itu cukup berat untuk disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Purwoko Aji atas pemaparan materi yang menarik ya. Selanjutnya kita akan ke berikutnya yaitu materi evaluasi dan tata laksana preeklamsia berat yang akan dibawakan oleh Dr. Delano Temar, spesialis obstetri ginekologi. Beliau merupakan lulusan S1 dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, dan menamatkan pendidikan spesialisasinya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali. Saat ini Dr. Delano bertugas sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi di RSUD Labuha. Baik, kepada Dr. Delano, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Dok. Apakah kedengaran suara saya? Mohon izin untuk share screen. Apa sudah terlihat ini? Selamat siang untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk siang hari ini saya diberi tugas dari panitia untuk membawakan materi tentang evaluasi dan tata laksana preeklamsia berat. Terima kasih atas kehadiran teman-teman senior-senior yang saya hormati, kemudian teman-teman dokter dan tenaga medis yang saya hormati dalam hadir dalam acara siang hari ini. Kita mulai. Saat ini inilah penyebaran dari spesialis obstetri dan ginekologi di seluruh Indonesia yang berjumlah 2.953 dan mungkin akan bertambah lagi, dan kemudian yang di bawah itu konsultan dari veto maternal berjumlah 144 untuk seluruh Indonesia.
di mana pada tahun 2012 didapatkan 359 kasus dari 100.000 kali kelahiran, dan 27% merupakan preeklamsi dari 13.000 jumlah kelahiran. Nah, kita masuk pada definisinya, di mana hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih atau sama dengan 140 mm Hg dan atau diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mm Hg. Kemudian klasifikasi hipertensi dalam kehamilan menurut American College of Obstetrics and Gynecology pada tahun 2013, di mana klasifikasinya yaitu preeklamsia dan eklamsia. Kemudian hipertensi kronis, hipertensi yang terjadi sebelum kehamilan atau sebelum usia kehamilan 20 minggu. Kemudian superimpus preeklamsi, kondisi hipertensi yang memberat setelah kehamilan 20 minggu disertai dengan tanda-tanda preeklamsia. Kemudian hipertensi gestasional, di mana hipertensi yang terjadi sesudah usia kehamilan 20 minggu tanpa disertai tanda-tanda preeklamsia. Itu merupakan terminologi yang dahulu, yang sekarang kita kenal hanya dua, yaitu preeklamsia dan preeklamsia berat. Kemudian untuk diagnosis preeklamsia tidak tergantung pada proteinuria lagi. Ini merupakan preeklamsia yang di center saya dulu lebih dikenal dengan preeklamsia tanpa gambaran berat, atau preeklamsia yang kita kenal dulu preeklamsia ringan, yaitu tekanan darah lebih dari 140/90 mm Hg dan ada minimal satu dari gejala berikut, yaitu dia dapatkan proteinuria, kemudian peningkatan serum kreatinin, kemudian edema paru, kemudian peningkatan fungsi hati lebih dari 2 kali, kemudian trombosit lebih dari 100.000, didapatkan keluhan subjektif yaitu nyeri kepala, nyeri epigastrium, atau yang kita kenal di sini dengan nyeri ulu hati dan gangguan penglihatan. Kemudian yang termasuk dalam gejala preeklamsia berat atau yang saya kenal dengan preeklamsia dengan gambaran berat, jika ada salah satu dari tekanan darah lebih atau sama dengan 160/110, kemudian dapatkan proteinuria, kemudian serum kreatinin, peningkatan enzim hati lebih dari 2 kali, kemudian trombosit kurang dari 100.000, didapatkan edema paru, kemudian didapatkan keluhan subjektif yaitu nyeri kepala, gangguan penglihatan, dan nyeri epigastrium. Ini kita mengingat kembali terminologi yang lama, yaitu eklamsia, di mana fase konvulsi dan preeklamsia. Kemudian seringkali diawali dengan keluhan subjektif seperti nyeri kepala, pandangan kabur, atau nyeri ulu hati. Kemudian hipertensi kronis, tekanan darah yang dijumpai pada sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu. Kemudian superimpus preeklamsi, yaitu wanita hamil dengan hipertensi pada awal kehamilan yang diikuti dengan proteinuria setelah usia kehamilan 20 minggu, atau wanita hamil dengan proteinuria sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengalami eksacerbasi hipertensi, peningkatan kadar transaminase, kemudian penurunan kadar trombosit hingga kurang dari 100.000, kemudian keluhan subjektif, edema pulmo, kemudian didapatkan insufisiensi renal dan peningkatan ekspresi protein. Yang berikutnya adalah gestasional hipertensi, yaitu tekanan darah yang dijumpai sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu tanpa disertai proteinuria. Kemudian yang ini sering kita dapatkan hipertensi postpartum, yang biasanya baik preeklamsi maupun eklamsia yang melibatkan organ sistemik dapat terjadi pada periode postpartum, di mana late postpartum hypertension, yaitu wanita postpartum yang sebelumnya dengan tensi normal yang mengalami peningkatan tekanan darah dalam rentang 2 minggu sampai 6 bulan postpartum. Komplikasi jika didapatkan pada wanita dengan preeklamsi, yaitu memiliki risiko penyakit kardiovaskular, kemudian termasuk 4 kali peningkatan risiko hipertensi dan 2 kali risiko penyakit jantung iskemik, stroke, dan DVT. Kemudian risiko kematian pada wanita dengan riwayat preeklamsi lebih tinggi, termasuk disebabkan oleh penyakit cerebrovaskular. Ini merupakan penata laksanaan preeklamsi, di mana kita kategorikan usia kehamilan di bawah 37 minggu dan lebih dari 37 minggu. Jika kita dapatkan pada usia kehamilan lebih dari 37 minggu dengan ada tanda-tanda preeklamsi, langsung kita lakukan terminasi. Apabila usia kehamilan kurang dari 37 minggu, kita lakukan perawatan poliklinik dengan kontrol 2 kali seminggu, kemudian kita evaluasi gejala pemberat preeklamsi, yaitu dari tekanan darah,
tanda-tanda impending eklamsi yang bisa sering kita sebutkan dengan keluhan subjektif, yaitu dengan pandangan kabur, kemudian dengan nyeri epigastrim atau nyeri ulu hati, dan nyeri kepala, terutama bagian depan kepala atau bagian lobus frontal. Kemudian dapatkan edema paru. Kemudian kita harus juga evaluasi dari laboratorium tiap minggu. Kemudian kita evaluasi kondisi janin dengan pemeriksaan NST dan USG 2 kali seminggu. Kemudian apabila terjadi kondisi perburukan pada maternal atau janin, kita lakukan yang protokol preeklamsia berat. Jika usia kehamilan lebih dari 37 minggu, kita lakukan terminasi. Kemudian ini penata laksanaan dari preeklamsi, di mana jika didapatkan usia kehamilan lebih dari 37 minggu atau lebih dari 34 minggu dengan persalinan atau ketuban pecah, kemudian perburukan kondisi janin dan ibu, kemudian didapatkan IUGR, didapatkan solusi plasenta, kita lakukan segera persalinan. Jika tidak, kita akan melakukan perawatan hingga 37 minggu di poliklinik, kemudian evaluasi ibu selama 2 kali seminggu, kemudian kita lakukan evaluasi kesejahteraan janin 2 kali dalam seminggu. Harapannya kita yaitu dengan perawatan poliklinis, usia kehamilan lebih dari 37 minggu, kemudian jika didapatkan perburukan saat usia kehamilan 37 minggu atau lebih, ada dengan ada tanda-tanda persalinan atau ketuban pecah, kita langsung lakukan persalinan. Ini merupakan penata laksanaan pada preeklamsi berat atau preeklamsi dengan gambaran berat. Bila segera setelah kita setelah anamnesa dan pemeriksaan fisik, kita segera lakukan di MRS-kan pasiennya, kemudian kita cek evaluasi gejala di IJJ dan laboratorium, kemudian kita lakukan stabilisasi dengan pemberian MgSO4 sebagai profilaksis. Jika umur kehamilan lebih dari 30 minggu, kita segera lakukan terminasi setelah pasien stabil. Dan apabila jika pasien dengan kehamilan kurang dari 34 minggu, jika didapatkan eklamsi, kemudian edema paru di IC, hipertensi berat, gawat janin, kemudian solusi plasenta, IUFD, kemudian janin yang tidak viabel, jika kita dapatkan gejala-gejala tersebut, kita akan memberikan pematangan paru, kemudian tanpa menunda terminasi, kita lakukan segera terminasi setelah pasien stabil. Jika tidak, kita kembali lagi evaluasi, apakah ada gejala persisten, kemudian didapatkan sindroma HELLP, pertumbuhan janin terhambat, kemudian oligodramnion berat, di mana kita dapatkan dari USG, kemudian reverse and diastolic flow dan gangguan renal berat, kita lakukan konservatif selama 2 hari untuk pemberian injeksi dexamethasone 2 kali 6 mg selama 2 hari. Kemudian kita lakukan terminasi kehamilan. Jika dalam perawatan konservatif tidak didapatkan gejala berlarut jam, kemudian rawat inap hingga terminasi, kemudian kita berikan MgSO4 sebagai profilaksis sampai 24 jam, kemudian pemberian antihipertensi jika dapatkan tekanan darah lebih dari 160/110. Kemudian kita berikan pematangan paru dan melakukan evaluasi secara berkala. Ini merupakan manajemen ekspektatif dari preeklamsia berat, di mana kita lakukan evaluasi, kemudian kita lakukan pemberian pematangan paru, kemudian pemberian MgSO4 dan antihipertensi. Kemudian evaluasi kesejahteraan dan gejala dan pemeriksaan laboratorium. Kontraindikasi dari perawatan ekspektatif jika didapatkan eklamsia, edema paru, tanda-tanda edema paru, kemudian DIC, hipertensi berat atau tidak terkontrol, kemudian gawat janin, solusi plasenta, kematian janin dalam rahim atau IUFD, atau janin yang tidak viabel. Jika didapatkan gejala-gejala seperti ini, kita lakukan segera persalinan setelah stabil, jadi tanpa memandang usia kehamilan. Jika dalam perawatan ekspektatif masih didapatkan gejala persisten, kemudian sindroma HELLP, kemudian pertumbuhan janin terhambat,
oligonurin berat, kemudian KPD atau infarktut, kemudian gangguan renal berat, kita berikan pematangan paru dulu, setelah itu 48 jam baru dilakukan terminasi. Perawatan ekspektatif harus dilakukan di rumah sakit karena tersedianya fasilitas perawatan untuk maternal dan neonatal secara intensif. Usia kehamilan yang viabel itu sekitar 34 minggu, dilakukan rawat inap, kemudian sekitar 24 jam kita stop pemberian magnesium sulfat, kemudian evaluasi janin dan ibu setiap hari. Apabila usia kehamilan lebih dari 34 minggu atau sudah ada tanda-tanda KPD atau infarktut atau perburukan maternal fetal, kita lakukan persalinan. Ini merupakan manajemen konservatif PAB, di mana kita lakukan injeksi MG didapatkan usia kehamilan kurang dari 34 minggu. Kemudian kita lakukan evaluasi secara ketat. Kemudian kita evaluasi adalah tekanan darah, kemudian tanda-tanda impending eklamsi, kemudian setiap minggu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan jantung janin atau NST setiap minggu, kemudian di USG 2 kali dalam seminggu, kemudian evaluasi pertumbuhan janin per 2 minggu. Jika parameter baik, kita lakukan terminasi kehamilan pada usia lebih atau sama dengan 34 minggu. Jika salah satu dari parameter ketiga evaluasi di atas memburuk, kita lakukan terminasi kehamilan. Kemudian ini adalah pemberian dari antihipertensi yang pilihan pada pasien dengan preeklamsi itu, di mana indikasi utama pemberian antihipertensi adalah keselamatan ibu dan untuk mencegah terjadi penyakit serebrovaskular. Pemberiannya obat antihipertensi diberikan bila tekanan darah lebih dari 160/110 atau MAP di atas 125. Jadi kita dengan tensi 160/110 aja MAP-nya sudah 125, itu akan indikasi untuk diberikan antihipertensi. Untuk pemberian antihipertensi yang pertama yang kita dapat berikan yaitu nifedipin oral, atau untuk alternatif yang lain kita dapat berikan metildopa. Karena pilihan-pilihan lain mungkin untuk saat ini tidak tersedia di rumah sakit atau di puskesmas. Kemudian untuk pemberian anti kejang yaitu magnesium sulfat yang kita sering menyebutkan dengan MgSO4, itu merupakan rekomendasi dari lini pertama dari preeklamsia atau eklamsi. Kemudian merupakan pilihan utama pada pasien preeklamsi dibandingkan diazepam atau phenytoin untuk mencegah terjadinya kejang atau kejang berulang. Kemudian ini merupakan cara pemberian dari MgSO4 sendiri. Diberikan dosis awal 4 mg, kemudian sambil menunggu rujukan kita berikan, apabila teman-teman yang di puskesmas sambil menunggu rujukan kita dapat memberikan 6 gram dalam 500 cc RL. Jadi untuk cara cepatnya saja saya dapat memberitahukan di mana satu plafon dari sediaan MgSO4 itu yaitu 25 cc yang terkandung 10 gram MgSO4 magnesium sulfatnya. Jadi untuk cara cepatnya segera diambil 10 cc yang kandungannya itu 4 gram 10 cc. Jadi tidak berpikir lagi membagi bagaimana caranya untuk membagi dari MgSO4 tersebut. Jadi 4 gram itu ambil 10 cc. Kemudian boleh dicampur dengan aquabides, kemudian disuntik secara bolus IV habis dalam 15-20 menit. Kemudian teman-teman dapat mengambil sisanya 15 cc-nya itu untuk dicampur dengan RL sebagai maintenance-nya dengan kecepatan 28 ppm. Kemudian syarat dari pemberian MgSO4 sendiri yaitu tersedianya antidotum atau CA glukonos 10%, kemudian dapat refleks patella yang positif, kemudian jumlah urin minimal 0,5
5,5 cc per kilogram berat badan per jam. Yang terakhir ada satu lagi, didapatkan respiratory rate di atas 16 kali per menit. Ini merupakan konsentrasi, tingkat konsentrasi toksisitas dalam darah apabila kita berlebihan memberikan MgSO4. Jadi untuk dosis terapeutiknya sendiri, dosis untuk tercapainya dosis terapeutik bagi pasien preeklamsi yaitu antara 4,8 sampai 8,4 mg per desiliter. Jadi atas 8,4, 8,5 sampai 12 itu hilangnya refleks patella, kemudian 12 sampai 16 mg per desiliter itu terjadi depresi napas, kemudian lebih dari 18 mg per desiliter terjadi gangguan pada irama jantung, kemudian lebih dari 30 mg per desiliter dapat menyebabkan terjadinya henti jantung. Cara kerjanya sendiri dari MgSO4 yaitu dengan menyebabkan terjadinya dilatasi dari pembuluh darah otak sehingga meningkatkan aliran darah plasenta sehingga terpenuhnya nutrisi janin dan perkembangan janin. Kemudian menurunkan iskemik plasenta sehingga menurunnya produksi faktor anti-angiogenik sehingga memperbaiki biofilitas faktor angiogenik sehingga MgSO4 dapat meningkatkan fleksibilitas arteri sentral. Mohon maaf karena ketidakstabilan sinyal. Mohon maaf untuk para peserta terjadi gangguan sinyal. Apa sudah mendengar lagi? Kita sampai pada pelaksanaan rujukan dari pelayanan dasar, yaitu bagi teman-teman kita yang di puskesmas maupun di pustu ataupun teman-teman bidan yang di bidang praktek mandiri, biasanya kita lakukan prarujukan dulu, yaitu informasi kepada pasien dan keluarga, kita konseling kenapa pasien harus dirujuk, kemudian kita minta persetujuan, kemudian kita menentukan lokasi tujuan rujukan. Kemudian informasi kepada calon tempat rujukan. Mungkin ini saya mungkin mendapat pengalaman dari saat saya pertama kali ke sini, hanya 2 atau sampai 3 puskesmas yang memberitahukan saya apabila mau dilakukan rujukan. Padahal informasi dari teman-teman yang di puskesmas, teman dokter umum maupun teman-teman bidan yang akan melakukan rujukan, apabila mau melakukan rujukan, sebaiknya kami bisa dihubungi atau mungkin teman-teman di GD diinformasikan untuk pasien apa yang mau dirujuk.
agar apabila pasien tersebut sesampainya di rumah sakit dapat segera kita lakukan tindakan atau ke pelayanan supaya tidak membuang waktu lagi. Karena apabila tidak dilakukan informasi kepada kita, biasanya kita tidak bisa mengambil tindakan atau merencanakan tindakan-tindakan yang akan kita ambil. Jadi sebaiknya saran saya untuk teman-teman di bidan sebelum atau teman-teman dokter yang di puskesmas sebelum melakukan tindakan rujukan, sebaiknya kita diinformasikan sebagai pusat rujukannya untuk pasien apa yang mau dirujuk. Kemudian kita masuk ke proses rujukan. Sebelum merujuk kita lakukan stabilisasi perujukan, kemudian menggunakan transportasi yang cepat dan pendampingan. Kemudian setelah fase rujukan, kita lakukan rujukan balik, kemudian pencatatan pelaporan kembali ke puskesmas apabila telah dilakukan penanganan, dan agar informasi tersebut kita teruskan ke teman-teman yang di pelayanan dasar. Ini merupakan obat-obat pilihan hipertensi yang dapat kita berikan pada preeklamsi dan eklamsi. Kita harus berhati-hati pada pemberian nifedipin karena dapat menyebabkan hipoperfusi atau penurunan aliran darah dari ibu ke janin, sehingga dapat menyebabkan sampai kematian janin apabila kita berikan secara sublingual atau pemberian dosis yang berlebihan. Ini merupakan alur dari screening atau pelayanan kehamilan pada pasien tingkat pertama. Apabila kita lakukan screening, kita dapatkan preeklamsi, atau jika pas saat kontrol kontrol rutin tidak didapatkan, kita boleh rujuk ke poliklinik. Kemudian dari poliklinik di rumah sakit, yaitu mungkin rumah sakit Labuha di sini, kita lakukan screening preeklamsi. Jika didapatkan, kita boleh memberikan aspirin, kemudian kalsium, kemudian kontrol dan cek untuk arteri uterina-nya melalui USG. Jika saat kontrol tidak dapatkan preeklamsi, itu lakukan perawatan rutin. Apabila didapatkan preeklamsi tanpa gejala berat, atau yang biasanya kita klasifikasi sebagai hipertensi gestasional atau hipertensi kronis, segera rujuk ke poli. Kemudian dari poli kita dapat mengevaluasi dari kondisi janin dan kondisi ibu. Jika masih tidak dapatkan gejala berat pada ibu, kita akan lakukan terminasi pada usia kehamilan 37 minggu. Apabila didapatkan gejala berat, segera di Paskes Prima atau puskesmas dapat dilakukan pemasangan IV line. Kemudian kita memberikan magnesium sulfat jika ada, dan sebelumnya juga dipasang kateter, polikateter untuk memantau produksi urin. Kemudian segera rujuk. Kemudian sampainya ke pasien sekunder, kita lakukan evaluasi ulang untuk usia kehamilan. Jika kurang dari 34 minggu, kita dapat memberikan terapi konservatif, pemberian dexamethasone, dan pemberian magnesium selanjutnya. Dan apabila dari pelayanan fase sekunder tidak kebutuhan ataukah tidak dapat kita tangani, kita bisa merujuk ke rumah sakit tersier. Kemudian jika didapatkan eklamsi maupun komplikasi PEB pada fase tingkat 1, sebaiknya segera dirujuk. Dengan sebelumnya, jika memang sudah masih ada magnesium sulfat atau MgSO4, kita berikan yang 4 gram, kemudian pasang lagi polikateter, kemudian kita beri oksigen, kemudian segera kita rujuk agar dapat ditangani di rumah sakit sekunder, rumah sakit rujukan. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada Dr. Delano, spesialis obstetri dan ginekologi, atas pemaparan materinya yang lengkap ya dok ya, lengkap dan mudah dipahami. Nah, saat ini mungkin bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh mengetik di kolom chat box
dengan format nama dan juga asal instansi, atau jika mau bertanya langsung, boleh raise hand. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng dulu. Boleh tampilkan dulu pembicara yang sudah memaparkan materi, Dr. Delano dan Dr. Purwoko Aji. Oke. Nah, dari saya dulu kalau gitu ya, nanya. Tadi kan Dr. Aji telah memaparkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi yang menyangkut dalam keselamatan pasien, salah satunya adanya keterbatasan fasilitas maupun obat yang ada di fasilitas kesehatan. Nah, bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, terutama bagi teman-teman nakes yang berada di fasilitas kesehatan tingkat primer, di mana kita di sana kan banyak banget nih obat-obatan yang kosong, atau misalkan alat-alat yang nggak ada. Kalau dalam kasus obstetri mungkin nggak ada USG, nggak ada CTG, terus nggak ada obat-obatan yang lebih advance, kayak misalkan mungkin ada yang MGS4 yang nggak ada, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Kemudian kedua, seperti yang kita ketahui bahwa angka kematian maternal di Maluku Utara khususnya itu kan masih tinggi. Salah satunya mungkin karena kurangnya kesadaran ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan ANC. Jadi para ibu hamil tuh tiba-tiba datang udah usia kehamilan 3-8 minggu, kemudian tensinya tinggi. Nah, sebagai dokter atau nakes, bidan atau perawat di fasilitas kesehatan tingkat primer, bagaimana sih cara edukasi yang bisa ngena nih di para ibu hamil? Seperti itu. Mungkin boleh dari Dr. Aji dulu. Baik, terima kasih Dr. Eva atas pertanyaannya. Yang pertama terkait keterbatasan fasilitas. Di Puskesmas Jikohai termasuk puskesmas sangat terpencil, di mana listrik hanya menyala sekitar 4 jam, yaitu pada pukul 7 malam sampai dengan pukul 11 malam. Sehingga sangat dipastikan bahwa peralatan-peralatan listrik itu tidak bisa berfungsi secara optimal. Nah, untuk USG itu sebenarnya Jikohai pernah mendapatkan bantuan USG dari Kemenkes, tetapi sampai di Jikohai tidak bisa digunakan, sehingga dihibahkan ke puskesmas lain. Nah, untuk mengantisipasinya, kita harus segera merujuk ketika dalam kondisi pasien itu stabil, sehingga memungkinkan untuk masih bisa berjalan, naik kapal sendiri. Karena kalau sudah dalam kondisi preeklamsi berat, itu biasanya posisi pasien itu sudah tidak dalam arti fit betul. Jadi tata laksana awal itu menjadi penting. Misalkan ketika kita sudah tahu ibu hamil dengan tensi tinggi, kita harus lihat dulu di puskesmas ada ketersediaan obat atau tidak. Yang paling sering di puskesmas ada itu hanya metildopa. Untuk nifedipin itu sangat jarang. Jadi ketika kita bisa berikan terapi awal, mungkin kita bisa berikan terapi seperti tadi Dr. Delano sampaikan, kemudian kita sarankan untuk rujuk. Untuk yang kedua adalah terkait dengan menurunkan angka kematian, salah satunya untuk ANC. ANC ini menjadi PR berat memang. Dokternya harus semangat juga turun pusling, puskesmas keliling ke desa-desa sebelah. Karena terkadang antusiasme masyarakat itu lebih tinggi ketika dokternya berkunjung ketimbang tanpa dokter. Maka kalau dokternya itu rajin mau datang ke desa-desa sebelah, itu biasanya cakupan ANC-nya itu biasanya meningkat. Nah, untuk ANC sendiri, alhamdulillah sekarang puskesmas di Halmahera Selatan ini sudah punya fetal Doppler yang memadai ya. Hanya mungkin terkait dengan baterainya, jumlahnya, nah itu yang nanti bisa menjadi solusi untuk disampaikan kepada Dinas Kesehatan. Mungkin itu saja ya. Jadi intinya adalah
Bagaimana kita harus jemput bola sampai kalau perlu kita edukasi betul-betul. Saya pernah punya pengalaman. Waktu itu saya turun sampai ke Alam Pelita. Di situ ada ibu hamil dengan sifilis reaktif dan juga hipertensi. Nah, di sini kan kondisinya protein uri itu hanya bisa dicek melalui dipstick saja sehingga tidak akurat. Nah, khawatirnya terjadi eklamsi. Kita sudah edukasi sampai berulang-ulang sampai kita sarankan untuk ke rumah sakit karena di puskesmas tidak ada benzatin penisilin. Tetapi ya itu keterbatasan fasilitas seperti minimnya dana yang dimiliki pasien. Maka solusinya mungkin disediakan fasilitas-fasilitas untuk merujuk pasien secara gratis. Misalkan speednya puskesmas diperbesar atau diberikan kapal-kapal yang kapal-kapal kesehatan mungkin seperti itu. Jadi solusinya mungkin ya apa yang bisa kita lakukan edukasi dulu, nah, kemudian sesegera mungkin untuk menyarankan rujuk itu mungkin. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Dokter Aji atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari peserta, yaitu Heli Angganois dari Klinik Utama PAO. Pertanyaannya untuk Dokter Delano. Bagaimana dok cara mencegah terjadinya preeklamsi, baik secara farmakoterapi maupun no farmakoterapi, terutama bagi mereka yang memiliki faktor resiko terjadinya preeklamsi? Silakan Dokter Delano. Terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Bagaimana cara mencegah terjadinya preeklamsi baik secara farmakoterapi maupun non farmakoterapi? Sebenarnya kunci dari kita melakukan pencegahan terhadap preeklamsi maupun preeklamsi secara farmakoterapi maupun non farmakoterapi itu biasanya kuncinya adalah kita lakukan ANC secara teratur. Apabila kehamilan yang terjadi sebelumnya dengan risiko preeklamsi sudah pernah terjadi, sebaiknya kita menyarankan kepada pasien agar melakukan kontrol secara kehamilan secara rutin. Karena dengan melakukan kontrol secara rutin, kita dapat mengevaluasi baik dari gejala klinis, kemudian tanda-tanda vitalnya, baik dari tensi yang terutama, kemudian dapat kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang paling penting adalah kita dapat melakukan evaluasi terhadap janin, baik kondisi janin saat itu terkait dengan denyut jantung bayi, kemudian berat bayi, kemudian yang terakhir dapat kita melihat produksi dari cairan amnion. Jadi kunci utama dari pencegahan preeklamsia itu keteraturan kita atau konseling kita terhadap pasien dalam melakukan kontrol secara teratur. Dari kami sendiri disarankan, dari saya sendiri menyarankan apabila kehamilan itu dapat melakukan kontrol untuk trimester 1 itu sebanyak 1 kali, kemudian trimester kedua sebanyak 1 kali, dan trimester ketiga sebanyak 2 kali. Itu minimal dilakukan ANC. Boleh lebih, itu lebih bagus lagi. Tapi untuk ANC yang teratur itu untuk tiap trimester itu minimal 4 kali selama kehamilan. Mungkin saja dok. Baik, terima kasih Dokter Delano atas penjelasannya. Sambil menunggu pemateri yang selanjutnya, kita bacakan lagi pertanyaan dari Estra dari RS Yadika. Izin bertanya dokter, kenapa ibu hamil dengan preeklamsi janinnya sering menjadi IUGR? Bagaimana cara mengatasinya dokter? Terima kasih untuk pertanyaan dokter Esa. Memang
sering kita dapatkan kasus-kasus dengan preeklamsi dengan IGR, di mana terjadi terhambatnya pertumbuhan janin dalam rahim ibu. Hal ini memang diakibatkan oleh tensi tinggi yang menyebabkan sirkulasi dari uteroplasenta yang tidak bagus terhadap bayi. Hal itu memang sering kita dapatkan pada pasien-pasien dengan preeklamsi. Tapi apakah sering terjadi? Belum tentu juga dengan pasien dengan preeklamsi. Tapi pada umumnya sering terjadi IGR pada kehamilan dengan preeklamsi. Untuk mengatasinya bagaimana? Jika kita dapatkan pasien dengan preeklamsi, kita melakukan kembali lagi. Jika didapatkan di teman-teman kita yang misalnya di rumah sakit atau puskesmas yang pelayanan dasar atau primer, dapat segera merujuk agar kita dapat mengevaluasi dari umbilikalis yang untuk terjadinya, apakah bisa terjadinya IGR atau tidak, kita dapat mengevaluasi itu. Kemudian untuk penanganannya, kita atasi dulu preeklamsia untuk penanganannya, karena sumbernya tersebut adalah preeklamsia. Jika dapatkan preeklamsia berat, kita dapat melakukan penanganan secara preeklamsia berat dengan perawatan konservatif dulu. Dan apabila terjadi kegawatan pada janin, misalnya pada IGR dapat kegawatan, misalnya segera kita lakukan terminasi dengan sebelumnya kita menstabilkan dulu kondisi ibu. Itu saya, Dok. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Delano. Oke, antusiasme peserta sangat tinggi ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Namun karena pembicara yang selanjutnya sudah siap, kita langsung aja masuk ke materi terakhir, yaitu materi tentang pendarahan antepartum dan postpartum yang akan dibawakan oleh Dr. Nurma, spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau menamatkan pendidikan S1 dan pendidikan spesialisasinya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Medik di RSUD Labuha dan juga bertugas sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi di RSUD Labuha. Tanpa menunda lebih lanjut, mari kami persilakan kepada Dr. Nurma. Waktu dan tempat, kami persilakan. Ya, baik. Baik, terima kasih. Kita langsung aja ya ke materinya. Jadi saya membawakan mengenai penanganan perdarahan maternal di Vaskes 1. Ini ya, perdarahan maternal atau obstetri adalah semua perdarahan yang terjadi pada saat wanita dalam masa kehamilan, persalinan sampai masa nifas. Jadi kalau di trimester 1 itu ada kehamilan ektopik, mola, aborsi incomplete. Kemudian trimester 2 ada plasenta previa, solusio plasenta dan ruptur uterus, ruptur uteria sampai ini bisa sampai ke trimester 3. Kemudian pada postpartum itu ada atonia, ada retensi plasenta, ada robekan jalan lahir, spektrum plasenta akreta, emboli amnion, ya, emboli cairan amnion sama penyakit koagulasi. Ini kalau dibagi berdasarkan masa ke usia kehamilannya. Kemudian ya, semua perdarahan maternal itu adalah masuk kondisi gawat darurat maternal, jadi dia kotret. Dalam penanganannya kita prioritasnya kemana ini? Ke ibu atau ke bayi ya? Sebenarnya kita harus evaluasinya case by case. Jadi prinsip umumnya adalah perbaiki kondisi ibu dulu. Kalau kondisi ibunya baik, maka bayinya dia akan membaik juga. Ini untuk diagnosis bandingnya untuk yang perdarahan pada trimester 1 ada ini nanti abortus incomplete, mola dan KIT. Ini ya, kalau abortus incomplete itu dia nanti pada VT-nya ada pembukaan dan teraba jaringan. Kalau di mola itu dia ada pendarahan yang dominan dengan ada gelembung mola, sementara pada KIT itu nyerinya yang dia lebih dominannya.
Kalau ada fasilitas USG bisa di USG. Kalau di abortus inkomplit ada sisa kehamilan, di mola tanpa ada masa mola. Kalau KET mungkin di USG tidak tampak adanya kantong gestasi dalam uterus. Kemudian untuk yang trimester 2 sampai trimester 3 itu ada plasenta previa, solusio, dan ruptura uteri. Pendarahannya ini ya, merah segar. Kalau plasenta previa tidak ada nyeri. Gawat janinnya biasanya tidak ada kecuali ibunya sudah shock. Kemudian pada pemeriksaan obstetrik biasanya ditemukan pada kelainan letak bayi. Solusio plasenta dia mungkin ada hitam, pendarahan hitam, pendarahan lama ya, tapi bisa juga dia tidak keluar. Ada rasa nyeri, nyerinya ini dia memberat, tidak berkurang. Biasanya ada gawat janin, biasanya disertai dengan hipertensi atau riwayat trauma, misalnya pijit atau jatuh. Kemudian pada ruptura uteri, pendarahannya mungkin nggak kelihatan di luar, tidak ada pendarahan pervaginam. Bisa ada hematuria. Nyerinya itu biasanya hebat, tapi kemudian bisa hilang. Biasanya disertai gawat janin sampai dengan IUFD. Ada riwayat trauma, biasanya pada pasien infartu. Kemudian faktor resikonya ini, disproporsi kepala panggul, ada riwayat induksi persalinan maupun pada riwayat pasien dengan riwayat SC. Kalau pendarahan postpartum ya ini, diferensial diagnosisnya ada atonia, retensio plasenta, robekan, emboli, kelainan darah. Emboli dan kelainan darah ini sangat jarang. Paling banyak adalah atonia. Ini bisa dilihat dari kontraksinya tidak ada, uterusnya ya, kontraksinya tidak teraba. Kemudian retensio plasentanya jelas ya belum lahir atau mungkin ada sisa. Robekan, plasentanya sudah tidak ada, sudah lahir. Faktor resikonya bisa dibaca di sini, nanti diberikan ya ini ya presentasinya. Tata laksananya, semua kehamilan maternal adalah satu ya, evaluasi banyak pendarahan dan derajat shock. Kemudian kita mengganti volume dan evaluasi kecukupan volume. Di sini kita juga menilai apakah butuh transfusi. Kemudian yang ketiga, kita evaluasi dan atasi sebabnya. Ini disesuaikan dengan sumber daya vaskesnya. Kalau memang di vaskes 1 biasanya kan rujuk ya. Nah, di sini kita harus memikirkan mengenai kondisi geografis, terutama di Kepulauan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara yang wilayahnya kepulauan ya, agak susah untuk merujuknya. Kalau kita pertimbangkan dari faktor-faktor seperti ini ya, transfusi tidak ada di vaskes 1, evaluasi atasi sebab tidak semua sebabnya itu bisa diatasi di vaskes 1. Kemudian kondisi geografis itu yang harus nunggu kapal. Kalau ada cuaca buruknya susah, maka sebenarnya tata laksana terbaik pada perdarahan maternal adalah satu, mencegah. Kita harus selalu berpikir mencegah dulu sebelum terjadi. Bagaimana mencegahnya adalah satu, deteksi faktor risiko, penapisan. Kemudian rujukan dini dan terencana. Kapan dilakukan penapisan faktor risiko? Nih di sini, ya, pada saat wanita itu pada usia remaja atau wanita usia subur belum menikah, itu kita bisa lakukan penapisan faktor risiko. Pada saat konseling prekonsepsional, jadi promil, program hamil. Pada saat hamil trimester 1, hamil trimester 2, hamil trimester 3. Faktor risiko apa saja yang harusnya baliknya. Faktor risiko apa saja sih yang bisa menyebabkan perdarahan maternal? Ini bisa dibagi dua, yang bisa diperbaiki atau diubah dan tidak bisa diubah. Yang bisa diperbaiki misalnya ini anemia, obesitas, adanya penyakit kronis, kebiasaan melahirkan di dukun, kebiasaan pijat rahim pada saat hamil. Ini semua bisa diperbaiki atau diubah. Yang tidak bisa diubah, misalnya ini riwayat SC, riwayat pernah operasi miom, kuret, kemudian hamil misalnya dengan janin kembar, usia ibu, tinggi ibu, obesitas pada saat hamil ya, tidak bisa diubah. Kemudian misalnya kelainan plasenta. Nah, ini adalah ANC yang bagus seperti ini, atau mungkin mulai persiapan kehamilan ya, promilnya itu harusnya seperti ini. Jadi pada saat remaja kita sudah men-screening, menapis faktor risiko untuk
perdarahan, anemia diberi suplementasi Fe. Pada saat promil kalau masih anemia diteruskan. Trimester 1 sebaiknya tidak diberikan kecuali memang tidak mual muntah ya baru diberikan karena dia menyebabkan mual muntah besi itu. Kemudian KI hentikan kebiasaan buruk kayak tadi itu ya sudah dari awal dikuatkan bahwa untuk kontrol kehamilan wajib ke nakes, ke tenaga kesehatan, melahirkan di nakes. Kemudian pada saat program hamil dilakukan penapisan penyakit kronis. Trimester 1 dilakukan pencegahan preeklamsi. Pada trimester 2 penapisan diabetes mellitus gestasional. Kalau ada penyakit kronis yang dikendalikan sejak awal sampai selesai kehamilan. Nah, kemudian yang khusus pada trimester 1 misalnya adalah USG. Itu wajib sebenarnya USG pada trimester 1 awal untuk menentukan usia kehamilan. Kalau ada riwayat SC kita evaluasi tebal skarnya. Menentukan jumlah gestasinya ada berapa, kehamilannya di dalam apa di luar uterus. Kalau trimester 2 kita tentukan letak plasenta, evaluasi ulang tebal skarnya ya, bekas operasi, riwayat operasi. Kemudian pada trimester 3 untuk kelainan letak janin, letak plasenta, dan berat janin. Jangan lupa, karena kita ingin mencegah AKI, maka kita KIE mengenai kesehatan reproduksi, bagaimana supaya kehamilan dan persalinan itu sehat. Jadi malah hamil pada usia yang tepat. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Melakukan edukasi kontrasepsi untuk menjaga jarak kehamilan. Ya, harus dilakukan sejak awal karena kalau misalnya kita baru edukasi kontrasepsi pada saat pasien mau melahirkan biasanya resisten, tidak mau pasiennya. Merancang persalinan juga harus dilakukan pada saat sejak awal, jadi pada saat program hamil sudah direncanakan. Nanti perancangan persalinan yang pada saat program hamil dan trimester 2 mungkin saja berubah karena nanti faktor risikonya bisa timbul pada saat selama hamil. Kemudian jangan lupa persiapan biaya. Jadi orang hamil itu harus diberitahu bahwa melahirkan itu pasti butuh biaya. Hamil itu butuh biaya, terutama untuk biaya bolak-balik ya ANC-nya. Kalau misalnya ada apa-apa, ya harus disiapkan supaya nanti kalau misalnya butuh dirujuk tidak tidak kaget, bingung, menolak karena tidak ada biaya. Ya. Nah, yang ini khusus untuk pencegahan perdarahan pasca salin. Bagaimana? 1, partograf. Untuk apa partograf? Untuk mencegah terjadinya partus lama atau adanya deteksi atau distosia. Jadi dari awal sudah ketahuan nanti. Kemudian pemberian uterotonik pada kala 3. Pada ini ya setelah bayi lahir diberikan uterotonik. Pilihan utama adalah oksitosin 10 unit IM atau IV. Kalau tidak ada boleh metergin 0,2 mg IM atau misoprostol rektal 600 mg. Kemudian delayed cord clamping. Penundaan pemotongan tali pusat 1-3 menit setelah bayi lahir, kecuali bayinya gawat. PTT, peregangan tali pusat terkendali ya. Kemudian observasi kala 4 sesuai faktor risiko perdarahan pasca persalinan. Ini kalau risiko rendah, tiap penilaian fundus lokia tiap 15 menit sampai 30 menit. Kalau dia risiko tinggi setiap 15 sampai 30 menit juga. Kemudian ini temperaturnya tiap setengah jam. Nah, TTV tiap seperempat jam, 15 menit. Oke. Nah, ini PTT mengingatkan saja ya. Tangan kiri untuk yang tidak kidal, tangan kiri menahan fundus, tangan kanan meregangkan, bukan menarik. Pada saat tali plasentanya masih belum lahir, masih masih melekat, maka arah tangan kiri adalah ke atas, menahan fundus, memijatnya ke arah atas. Kalau plasentanya talinya sudah mulai longgar dan kita bisa menarik sedikit, maka sudah kelihatan gitu kan ya di introitus vagina, maka arah tangan yang kiri ini dia menekan ke bawah. Kalau pasien nggak pernah ENC gimana? Tahu-tahu datang berdarah, shock, repot ya.
Tapi prinsipnya gini, setiap fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan yang berani memberikan layanan persalinan itu ya wajib mempersiapkan diri memberikan pertolongan pertama, terutama perdana pecah salin ini wajib. Kalau nggak berani, ya tidak usah memberikan layanan persalinan. Persiapannya apa? Satu, ini harus punya box. Isinya apa? Kateter, vena kateter itu Abuket, venflon, set transfusi, kristaloid, kateter Foley, urin bag, kondom kateter. Nanti ya kondom ini buat kondom kateter, tali katun seperti ini. Uterotonik harus ada minimal oksitosin. Kemudian jangan lupa mental dan skill nakesnya. Karena kalau nggak siap mental, lihat pendarahan banyak, bingung. Nanti panik duluan. Tata laksananya ya, tadi sudah sempat dibahas sedikit, evaluasi banyak pendarahan, ganti volume dan evaluasi kecukupan volume, baru kita evaluasi dan atasi sebab. Ini dilakukan simultan, teamwork, nggak bisa sendirian. Nih, evaluasi banyak pendarahan. Harus ada parameter yang objektif dan universal. Dilakukannya dengan menilai evaluasi derajat shock ya, enggak, apa namanya? Kalau dulu kan pakai ini ya, pakai pembalut, kasa. Nah, ini kalau pembalut saja, sekarang ada macam-macam, ada yang extra heavy. Itu enggak 100 ml lagi. Makanya ini sekarang nggak dipakai, karena dia tidak akurat. Kita cenderung underestimate kalau hanya melihat yang itu. Kita pakai apa? Pakai ini sekarang. Ini objektif. Kali kalau pendarahannya kurang dari 15% dari volume darah tubuh, belum ada perubahan. Kalau 15-30 tuh nadinya sudah mulai naik. Pulse pressure-nya ya, tekanan nadinya tuh mulai turun. Kalau sudah lebih dari itu, maka tekanan darahnya akan turun. BP, blood pressure, RR-nya bisa naik, ya, takipnu, GCS-nya mulai turun. Ini adalah garis waspada. Ini adalah garis pada saat kita mulai mempertimbangkan untuk merujuk pasien. Ganti volume dan evaluasi. Pasang akses intravena, bisa tunggal, bisa multiple. Pasang kateter urin menetap, wajib. Jangan lupa dokumentasi. Kemudian sesuaikan. Setiap pemberian 500 cc cairan itu kita harus evaluasi TTV. Nadi, tekanan darah. Maksimal pemberian kristaloid adalah 3.500 cc. Setelah itu wajib diberikan transfusi darah. Nah, jangan lupa ask for help, nggak bisa sendirian. Harus ada temannya, karena nanti bingung. Nih, dia resusitasi, infus 2 jalur, monitor. Lebih baik kita overestimate daripada underestimate. Lebih baik kelebihan, nggak apa-apa, daripada kekurangan. Nah, ini tadi ya, rujuk. Kalau sudah di sini, kita butuh transfusi. Evaluasi. Kalau tadi yang trimester 1 sama 2 itu ya wajib stabilisasi terus rujuk karena nggak bisa ditangani di puskesmas pastinya. Kalau yang postpartum nanti kita lihat lagi. Nah, ini perdarahan pecah salin. Ada 4T ya. Ini yang klasik tuh tonus, tisu, trauma, dan trombin. Tonus ini dia 70% menyebabkan perdarahan pecah salin. Dari overdistensi, kelelahan otot, infeksi sepsis ya, sampai penggunaan otokolitik. Pada PEB misalnya diberikan nifedipin dan MGSO4, itu bisa terjadi atonia uteri. Kemudian yang penyebab banyak lagi adalah ini trauma, robekan pada pasien dari riwayat SC atau distosia, bayi besar, sungsang, ya. Kemudian pada tisu, retain plasenta, kelainan plasenta, riwayat SC, plasenta akreta ya. Trombin ini cuman jarang sekali pada kelainan darah dan pendarahan pecah salin sekunder. Jarang kalau penyebabnya hanya satu, biasanya 2 atau lebih kondisinya itu ada bersamaan pada satu pasien. Misalnya partus lama dengan retensio plasenta itu biasanya juga ada atonia uteri. Atau bayi makrosomi datang dengan atonia uteri dan robekan jalan lahir. Atau solusio plasenta, pasiennya bisa mengalami atonia uteri karena udah nggak bisa kontraksi uterusnya. Atau pasien dengan plasenta brevi letak rendah itu bisa retensio plasenta sampai dengan akreta ya.
Nah, seperti ini kira-kira betapa repotnya kalau mengalami perdarahan pasca salin. Jadi bisa apa namanya bisa saling menyebabkan ketergantungan begini. Misalnya nih pasien PEB tadi ya karena obat-obatan nifedipin MG4 dia bisa mengalami atonia uteri. Karena tekanan darahnya tinggi bisa terjadi solusio. Kalau HELLP syndrome bisa koagulopati. Ya, ini tadi menyebabkan pendarahan. Pendarahan kalau banyak sekali bisa menyebabkan koagulopati lagi. Solusio ini ya. Jadi bulat. Mulainya kita dari mana kalau ada pasien seperti ini? Seperti tadi ya, bersamaan. Jadi resusitasi, kalau ada yang robek dijahit, kalau ada plasenta sisa di manual plasenta, kalau bisa nanti ada bagannya sendiri khusus untuk retention plasenta. Perbaiki tonus dulu karena ini paling gampang. Apapun itu biasanya tonusnya juga berkurang, apapun penyebabnya. Jadi tonusnya diperbaiki dulu dengan uterotonik sambil dilihat yang lain-lain. Ini uterotonik pilihan kalau pendarahan pasca salin. Oksitosin 40 unit ya, 500 cc kecepatannya 120. Ergometrin, hati-hati pada penderita penyakit jantung atau misoprostol kalau ada, perektal. Jangan lupa santranexamat 1 gram, IV bolus. Kalau masih pendarahan diulang 30 menit kemudian. Ini kalau tonus maka tonusnya penyebabnya maka kita berikan uterotonik dan kompresi bimanual. Kalau tisu tadi manual plasenta, trauma jahit trombin tadi ya sama transfusi ya, kondom kateter. Kompresi bimanual ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau eksternal dua-dua di tangan di luar, kalau internal yang satu di dalam. Nah, kita ke kondom kateter. Prinsip kerjanya adalah sama seperti kompresi bimanual. Jadi memberikan tekanan pada dinding uterus dari dalam. Kalau ditambah dengan pemberian uterotonik secara kontinu, maka dia betul-betul seperti kompresi bimanual. Efektif sebenarnya dia, kalau pasangnya benar. Ini bisa dipakai sebagai terapi definitif atau sementara saat merujuk. Jadi biar pendarahannya berkurang pada saat rujukan. Sempat. Ini sempat masih lama waktunya. Ini persiapan ya. Cara memasangnya, jadi kateter disiapkan, dipotong di ujungnya yang ada balonnya. Kondomnya dipasang di ujungnya, diikat dengan tali. Ini temannya mempersiapkan NaCl dihubungkan dengan infuset. Ini nanti dipasang ke bagian yang harusnya dipasang ke urin bag. Pastikan ikatannya rapat yang ini di kateter ke kondomnya.
Ini dimasukkan, ini pura-puranya uterusnya ya, plastik. Dimasukkan sampai ke ujung, ke fundus. Kalau memasang ke pasien bisa pakai tampon tang. Ini dihubungkan. Ya. Kemudian diisi. Kalau hamil ATRM bisa sampai 500 cc penuh. Diisi. Nanti di ujung jangan lupa di servis dipasang kasa tampon biar dia posisinya tidak berubah. Ya. Seperti ini. Ini ya. Jadi ini tadi kateter dipasang dengan kondom dihubungkan dengan saluran infus, atau kalau nggak ada bisa pakai air biasa, air matang, pakai siring, pakai itu ya, spuit dimasukkan pelan-pelan. Nanti kalau pakai spuit selesai memasukkan sampai 300-500 cc ini diklem kateternya di luar. Ini seperti ini kalau pakai speed ya, satu sedikit-sedikit. Kalau nggak ada kondom, misalnya nggak ada kondom, pakai handscoon bisa. Handscoon diikat. Nah, ini retensio plasenta. Jadi retensio plasenta itu sebenarnya mayoritas terjadi karena atoni, bukan karena akreta. Ya, kalau tidak ada perdarahan atau hemodinamik stabil, biarkan saja atau dirujuk. Tapi kalau ada pendarahan aktif atau hemodinamik tidak stabil atau shock, maka kalian harus terpaksa memanual plasenta dengan inform consent dulu ya, mengenai resiko manual plasenta sama resiko kalau nggak dilakukan manual plasenta seperti apa. Jangan lupa didokumentasikan apa resikonya. 1, nyeri pasti. 2, karena nyeri ada vagal reflex, berarti kardi, asistol, hipotensi. Jangan lupa oksigenasi ya, selama kalau misalnya terjadi vagal reflexnya. Robekan jalan lahir, dan yang keempat adalah infeksi, resikonya. Seperti ini. Memasukkan tangan, menyusuri plasenta, dilepas pelan-pelan. Yang tangan satunya memfiksasi fundus. Dia ini melepasnya nggak ada yang enak ya, nggak ada yang gampang. Pasti dia susah. Plasenta melepasnya tuh lengket memang. Apalagi kalau pasiennya juga gelisah ya, berontak, capek. Ini ada videonya lagi sebenarnya, tapi nanti aja. Ini bagannya. Kalau ada retensio plasenta, pertama kita perbaiki tonus. Kemudian coba PTT lagi, peregangan tali pusat terkendali. Kalau lahir ya sudah ya, kasih ultratonik observasi. Kalau gagal, ada perdarahan atau enggak? Kalau nggak ada perdarahan yang hemodinamik stabil, rujuk aja dulu. Kalau misalnya, maaf, ini ada perdarahan aktif positif ya. Kita lihat lagi, ada nggak faktor risiko akreta? Kalau ada, lebih baik pasang aja langsung kondom kateter, beri ultratonika dalam infus, kemudian dirujuk. Jangan dicoba pakai manual plasenta. Kalau misalnya faktor risiko akretanya nggak ada, boleh KIE dulu, tapi ya kalau berhasil, kasih ultratonik dalam infus tadi, antibiotika dan observasi. Kalau gagal, pasang kondom kateter, rujuk. Kemudian ini jarang ya infeksi uteri. Ini kadang-kadang kalau kita terlalu bersemangat melakukan manual plasenta atau PTT, itu uterusnya ikut keluar. Jadi ketarik keluar. Ini faktor risikonya manual plasenta tadi. Nulipara belum pernah melahirkan, atau pemberian tokolitik, atau bayinya besar, persalinannya terlalu lama atau yang terlalu cepat. Tanda-tandanya itu pendarahannya tiba-tiba aja, terus kita tidak bisa meraba fundusnya, tidak teraba ya, tampak massa di vagina. Diagnosisnya dengan ini, palpasi bimanual. Terapinya bagaimana? Reposisi. Kalau sudah reposisi baru diperbaiki tonusnya. Kalau perlu pasang lagi kondom kateter, antibiotika, dan evaluasi tanda-tanda shock. Reposisinya seperti ini. Jadi dipegang, kemudian dimasukkan.
Setelah masuk baru diberikan uterotonik. Jadi jangan pada saat di luar begini kita kasih uterotonik karena akan susah, semakin susah memasukkannya. Ini plasenta akreta spektrum ya. Jadi dia ada derajat-derajatnya. Kalau yang akreta itu hanya endometriumnya, lapisan basalnya ini enggak ada. Kalau yang inkreta dia sampai ke myometrium. Kalau perkreta dia keluar lagi dari uterus, bisa menempel ke usus, ke vesika bisa. Faktor risikonya ini, riwayat operasi pada uterus, jadi bisa SC, bisa miomektomi, bisa kuret. Kelainan bentuk pada uterus seperti ini. Kalau plasentanya nempel di sini, dia bisa jadi akreta. Atau di sini ya. Atau pada kelainan letak plasenta. Jadi kan uterus itu dia tidak tebalnya tidak sama, tidak homogen. Pada bagian ini misalnya di kornu ya, di kornu dia tipis. Kalau plasentanya menempel ke sana, maka dia bisa jadi akreta. Akreta spektrum ya. Atau pada plasenta letak rendah, itu bisa juga terjadi kelainan pelekatan. Nah, kalau terjadi seperti ini, kemudian retensio ya tadi balik ke bagannya yang tadi ya. Ini pada plasenta akreta spektrum ada dengan faktor risiko ya. Semua kehamilan dan faktor risiko pas wajib ANC dari awal kehamilan. Jadi mulai trimester awal. Kalau skor akretanya tinggi, maka terminasinya lebih awal pasti 37 minggu. Nah ini jangan lupa KIE. Resikonya yang terkait dengan jumlah operasi. SC pertama 13 aja ya. SC kedua 23, 29 mulai naik. Ini kenapa dia keempat dan sebagainya dia turun, karena biasanya setelah operasi SC ketiga kita ikat. Jadi jarang sekali ada pasien sampai 4 kali SC. Biasanya 3 kali SC terus MOW. Makanya kasusnya jarang. Ini indeks akreta, tapi ini harus pakai USG. Jadi enggak bisa kalau di puskesmas yang tidak ada USG. Paling cuma ini aja, 2 kali operasi SC itu indeksnya sudah 3 nilainya. Nah, udah, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Nurma yang telah memaparkan materinya. Nah, kita sudah ada di akhir sesi pemaparan materi ya. Nah, bagi peserta yang mungkin mau bertanya, boleh menulis pertanyaannya di kolom chat, atau bagi yang langsung boleh raise hand. Nah, sebelumnya masih ada beberapa pertanyaan yang tadi belum terjawab ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Dari Heli Angganuis, instansinya Klinik Utama KAO. Pertanyaannya untuk Dr. Delano. Izin dok, bagaimana cara menilai terjadinya hemolisis pada sindrom HELLP, dan apa saja yang dinilai untuk menyatakan telah terjadinya hemolisis pada sindrom HELLP tersebut? Terima kasih dokter. Saya persilakan Dr. Delano. Ya, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Untuk menilai terjadi hemolisis pada pasien dengan HELLP syndrome, gejala yang paling sering ketemukan yaitu dengan karena terjadi kita kembali lagi mengingat bahwa sebelum terjadinya masuk ke HELLP syndrome, kita mengingat kembali gejala preeklamsia yaitu keluhan subjektif. Sebelumnya itu dengan biasanya kita menilai dari keluhan subjektif yaitu dengan pada kepala, terutama pada bagian frontal kepala, bagian depan, kemudian nyeri epigastrium, kemudian apakah ada dapatan pandangan kawar atau tidak. Itu untuk menilai terjadi impending eclampsia. Kemudian mengingat kembali definisi dari HELLP syndrome itu yaitu dengan terjadinya hemolisis, elevated liver enzyme, kemudian terjadinya low platelet count atau penurunan trombosit. Misalnya parameter-parameter yang kita lakukan untuk melakukan pemeriksaan untuk menilai apakah ini satu HELLP atau partial HELLP syndrome, itu dengan pemeriksaan
SGPT-SGOT, kemudian pemeriksaan LDH atau latar dihidrogenase, kemudian dengan pemeriksaan trombosit atau PLP-nya. Kita di sini dapat menilai dengan di mana kita menilai dengan kriteria dari Mississippi, itu ada kelas-kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, di mana kelas 3 didapatkan biasanya dengan jumlah trombosit antara 100.000 sampai kurang dari 150.000, dengan LDH lebih dari 600, kemudian serum dari SGPT-SGOT lebih atau sama dengan 40. Kemudian kelas 2 kita dapatkan trombosit lebih dari 50.000 dan tapi kurang dari 100.000. Kemudian LDH lebih dari 600. Kemudian peningkatan serum SGPT maupun SGOT itu lebih dari 70 international unit per liter. Kemudian untuk kelas 1 kita dapatkan kurang dari 50.000 untuk jumlah platelet dengan LDH lebih dari 600 dan jumlah SGPT lebih dari 70. Jadi biasanya kita menilai dari gejala klinis dulu, dok. Untuk gejala klinis, apakah gejala klinis mula-mula sebelum terjadinya, pasti ada gejala klinis yang mula-mula sebelum terjadinya suatu hemolisis pada pasien HELLP atau sudah masuk ke dalam fase HELLP syndrome. Baik, terima kasih Dr. Delano. Akan ada RS Norma, Sekretaris Epidemiologi. Jadi dok, kira-kira apa penyebab dari perdarahan pasien postpartum hemorrhage hari ke-14? Dan bagaimana cara pencegahannya agar tidak terjadi kembali, dok? Jadi kalau sudah hari ke-14-nya termasuk yang perdana pecah salin lambat ya, sekunder. Jadi dia biasanya disebabkan oleh misalnya sisa plasenta selaputnya, atau ada sedikit ya, misalnya setelah manual plasenta yang tidak bersih. Bisa juga disebabkan karena infeksi, misalnya pada pasien KPD, ketuban pecah dini yang pemberian antibiotikanya tidak adekuat, atau pada pasien anemia. Jadi hal-hal seperti itu dia menyebabkan proses pengecilan uterusnya itu terhambat. Nanti terapinya tentu saja sesuai dengan penyebabnya. Kalau misalnya ada sisa yang banyak ya dikuret atau diberikan uterotonik. Kalau misalnya cuma sedikit, kalau ada infeksi kita berikan antibiotika. Kalau anemia kita perbaiki anemianya. Cara pencegahannya sama seperti pencegahan perdana pecah salin lain. Jadi di faktor risikonya tadi itu, kalau paling banyak karena anemia ya diberikan dulu, anemia diperbaiki sampai pasiennya bagus HB-nya, baru boleh hamil lagi. Kemudian kalau misalnya karena sisa plasenta, ya untuk kehamilan berikutnya akan dijadikan catatan. Jadi kalau misalnya pada penanganannya kala 3-nya susah ya, harus manual plasenta, nakesnya sudah siap lagi gitu. Itu dulu kira-kira. Baik, terima kasih kepada Dr. Nurma. Pertanyaan selanjutnya. Dari Heli Anggenois lagi ya, untuk Dr. Nurma. Untuk kehamilan dengan mola hidatidosa, setelah dilakukan tindakan kuretase, berapa lama waktu yang diperlukan agar ibu bisa hamil kembali? Jadi pada mola itu resiko kambuhnya itu paling besar pada tahun pertama. Ya, kita bicaranya kenapa kok nggak boleh hamil dulu tuh supaya kita bisa membedakan antara peningkatan, kan kita ini ya kalau ada pasien mola setelah kuret kita evaluasi terapinya, evaluasi relapse-nya itu pakai beta HCG, pemeriksaan beta HCG, hormon kehamilan. Kalau di puskesmas mungkin bisa pakai tes pack biasa, positif negatif, tapi kalau yang di rumah sakit bagus itu ya, di rumah sakit di Jawa misalnya di Kota Ternate mungkin ada kuantitatif.
Nah, kita mau melihat itu kan harusnya kalau setelah kurang dia akan turun sampai negatif. Kalau misalnya orangnya hamil, sebelum 1 tahun misalnya ya lah hamil, kita akan susah membedakan apakah ini mola peningkatannya karena mola atau karena hamilnya. Nah, jadi kesepakatannya biasanya ditunda sampai minimal 6 bulan baru boleh hamil lagi, baru boleh program hamil lagi. Jadi bukan begitu 6 bulan langsung hamil gitu enggak ya. Kemudian cara prevensi preeklamsi pada pemeriksaan ANC. Screeningnya dulu, penapisannya. Kalau memang sudah ada resiko, faktor resiko, misalnya riwayat preeklamsi pada kehamilan berikutnya, atau orangnya obes, bisa diberikan aspirin. Aspirin 80 mg 1 kali 1 sehari, sampai kehamilan 35 minggu, atau pemberian kalsium juga bisa, dua-duanya biasanya ya. Itu prevensinya, pencegahannya, tapi harus dilakukan screening dulu. Screeningnya ini lebih bagus kalau dilakukan sama SPOG di rumah sakit karena ya kadang-kadang diperlukan pemeriksaan USG juga untuk macam-macam apa namanya resistensi arteriuterina segala. Tapi kalau yang mau gampangnya ya, misalnya orangnya obes itu karena faktor risiko preeklamsi, riwayat eklamsi sebelumnya, ada hipertensi kronis, ada penyakit kronis misalnya lupus, diabetes, itu bisa diberikan aspirin langsung pada trimester saat pertama, mulai usia kehamilan 12 minggu itu bisa. Sudah? Baik, terima kasih dok. Mungkin dari dokter Delano mau menambahkan juga mengenai cara prevensi preeklamsi pada pemeriksaan ANC di trimester 1. Apakah dokter Delano mau menambahkan? Mungkin sudah dijelaskan semua sama dokter Norma secara lengkap untuk untuk pemberian apa-apa saja untuk cara pencegahan faktor-faktor risikonya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Johannes Julian dari RSUD Labuha. Selamat siang dok, izin bertanya kepada Dr. Nurma. Resiko terburuk pada balon kateter yang terlepas di dalam uterus apa ya dok kalau misalnya terlepas? Terima kasih dokter. Kalau terlepas ya pendarahannya satu tidak berhenti ya. Jadi kita ini maksudnya dia terlepas tertinggal di dalam uterus begitu ya. Yang pertama pendarahannya tadi tidak berhenti ya, berarti masih pendarahan. Kalau masalah tertinggal di dalam uterus nanti bisa diambil kan, bisa aja langsung pakai di manual nggak apa-apa. Jadi kalau resiko terburuknya balon kateter terlepas di dalam uterus ya itu tadi pendarahannya tidak berhenti, tujuannya tidak tercapai untuk pemasangannya. Nanti kalau misalnya dia tidak terlihat pendarahan keluar, itu kita bisa monitor di TTV-nya, nadinya tetap naik, takikardin, tensinya tidak berubah, itu aja. Resiko terburuk ya, kira-kira itu. Ya, baik, terima kasih Dokter Nurma. Pertanyaan terakhir ya, mengingat waktunya terbatas. Untuk peserta yang raise itu ada Dokter Hairunisa dari Puskesmas Makian. Boleh langsung. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang pertama, saya mau memberikan pertanyaan kepada Dr. Delano, spesialis obstetrik ginekologi. Yang pertama, pada pemberian MGSO 4, seperti yang dijelaskan, terdapat beberapa syarat pemberian. Nah, untuk syarat pemberiannya itu, apabila ada satu saja yang tidak memenuhi, itu apakah sudah langsung bisa menggunakan diazepam IV atau phenytoin, atau bagaimana ya dok? Kemudian yang kedua, untuk dosis diazepamnya yang dapat diberikan itu untuk dosisnya apakah ada dosis khusus pada pasien maternal ataukah dosisnya sama seperti dengan pasien-pasien non-maternal. Kemudian yang ketiga,
dari literatur yang saya baca itu katanya untuk infeksi COVID-19 itu juga dapat meningkatkan resiko dari preeklamsi pada pasien-pasien maternal. Nah, itu apakah ada tindakan pencegahan khususkah pada pasien-pasien maternal dengan COVID-19 untuk tidak menjadi preeklamsi. Kemudian juga untuk tata laksananya juga apakah ada tata laksana khusus, Dok, untuk apabila pada pasien maternal dengan COVID-19 dan juga preeklamsi itu. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok, atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan pertama, apakah ada 4 syarat yang ditemukan apabila salah satu apakah kita tidak memberikan NG-SOMP atau tidak. Pertama yang kita lakukan adalah kita memberikan dulu pemberian NG-SOMP untuk yang 4 gram dulu, karena itu memang untuk pencegahan awal. Kemudian kita akan evaluasi ulang apakah didapatkan depresi napas ataukah dapatkan oligoria, kemudian apakah didapatkan ada atau tidaknya antidotum, yaitu vaksin glukonas. Bisa kita akan menilai itu apabila tidak dapat memberikan diazepam dengan di mana diazepam tersebut tidak ada perbedaan pemberiannya dengan pemberian pada orang dewasa normal. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk pertanyaan berikutnya apa lagi, Dok? COVID. Ada untuk COVID-19, apakah ada perbedaan dengan pasien dengan preeklamsi dengan COVID-19 atau tidak? Kembali lagi kita menilai apakah evaluasi pada maternal dan fetalnya. Jika pada saat evaluasi pada maternal, jika didapatkan preeklamsi, kita kembali lagi tata laksana awal, yaitu dengan pemberian NG-SOMP, kemudian pemberian antihipertensi untuk pencegahan awal, kemudian kita akan mengevaluasi dari usia kehamilan. Kurang dari 34 minggu kita lakukan perawatan konservatif. Jadi perawatan konservatif mengingat usia bayi yang atau usia kehamilan yang belum cukup bulan, kemudian berat badan yang belum cukup bulan, dengan usia kehamilan di bawah 34 minggu kita lakukan pemberian dexamethasone selama 2 kali 6 mg, kemudian kita evaluasi ulang apakah diterminasi atau tidak. Jadi jika memang setelah kita lakukan perawatan konservatif keadaan bayi yang tidak baik, segera kita lakukan terminasi, Dok, untuk tanpa melihat usia kehamilan. Kemudian apabila usia kehamilan 34 minggu, lebih dari 34 minggu atau sama dengan 34 minggu, ataukah berat bayi di atas 2 kilo, kita lakukan segera evaluasi apakah bisa dilakukan secara pervaginam atau dapat induk lewat operasi. Jadi jika tidak dengan kriteria tidak dapatkan misalnya persalinan dengan dilakukan pervaginam, letak bayi, jika dapatkan letak tungsang atau letak lintang, kita lakukan secara operasi. Ataukah kita menilai apakah dalam 1 kali 24 jam ini terjadi persalinan atau tidak. Apakah tidak terjadi persalinan dengan kondisi pasien dengan preeklamsi berat maupun dengan COVID-19, maka kita lakukan tindakan operasi. Baik, terima kasih kepada Dr. Delano. Kita sudah berada di penghujung acara. Mohon maaf bagi peserta yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa bertanya langsung, nanti bisa melalui WA atau melalui Instagram ID Kalsel. Untuk kesimpulan webinar hari ini, dari topik yang pertama, yaitu masalah-masalah yang dihadapi dalam keselamatan pasien, yaitu pertama adanya keterbatasan fasilitas alat, kegagalan informasi, komunikasi efektif, kejadian error, stimulus dari luar, kemudian adanya recheck, kemudian hati-hati pada obat-obatan yang lasa,
kemudian mencegah resiko infeksi dan mencegah resiko jatuh. Di mana keselamatan pada pasien itu mempengaruhi banyak hal yang apabila dijalankan dengan baik sesuai dengan International Patient Safety Goals itu bisa menurunkan resiko bahaya, selanjutnya bisa mengoptimalisasi outcome, kemudian bisa menurunkan insidensi keselamatan yang ujungnya bisa meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan pasien maupun staf. Selanjutnya pada topik yang kedua maupun yang ketiga, sebenarnya intinya adalah kita menekankan pada preventif ya, preventif terjadinya preeklamsia maupun pendarahan ante maupun postpartum. Yang mana kita harus sebisa mungkin mengedukasi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan ANC minimal 4 kali selama kehamilan. Pemeriksaan ANC pun dilakukan di pusat fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh Nakes. Kemudian dilakukan juga perujukan apabila di fasilitas itu tidak terdapat fasilitas yang memadai. Nah, untuk preeklamsia sendiri, selama belum bisa ditangani, kita harus memantau TTV, tanda-tanda vital, kemudian keluhan subjektif. Apabila ada pemeriksaan dasar, itu bisa dilakukan. Selanjutnya dilakukan proses perujukan. Lalu untuk topik yang ketiga, tetap ditekankan juga untuk pemeriksaan ANC selama kehamilan. Lalu bisa dilakukan saat remaja, seperti pemberian suplementasi anemia, kemudian hentikan kebiasaan buruk dengan kontrol kehamilan, kemudian penapisan penyakit kronis, dan bisa pencegahan preeklamsi berat maupun DM gestasional. Lalu disarankan juga untuk melakukan pemeriksaan USG minimal di trimester 1, 2, dan 3. Nah, untuk pencegahan selain itu ada dilakukan pemeriksaan kartograf, pemberian uterotonika kala 3, kemudian PTT maupun delay cord clamping pada pendarahan postpartum. Nah, intinya di sini juga adalah lebih baik overestimate dibanding underestimate. Kemudian sebelum dilakukan perujukan, bisa dilakukan tata laksana awal seperti pertama yaitu bisa evaluasi pendarahannya, kemudian penggantian cairan yang hilang karena pendarahan, lalu dilakukan perujukan sesuai dengan fasilitas yang ada. Oke. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya bagi peserta dan juga pembicara yang sudah berpartisipasi meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Semoga topik webinar di puskesmas, di klinik maupun di rumah sakit. Saya Dr. Alif Hanif Aulia, perwakilan di panitia webinar di Halmahera Selatan bersama dengan Pro kami Maluku Utara, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan ataupun kekurangan dalam persiapan maupun pelaksanaan webinar hari ini. Terima kasih.